Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali pada Sobat FKIP yang hadir dalam podcast kita kali ini, yaitu FGD, FKIP Good Discussion. Nah, tema kali ini kita akan membahas mungkin untuk tema yang sering dibicarakan hangat beberapa tahun terakhir ini kali ya. Dan mungkin kita sering dengar nih kata-katanya yaitu MBKM. Nah, kali ini telah hadir narasumber kita yang menurut kami ini adalah narasumber yang cocok sekali yang sudah hadir di sini ya, karena sangat relevan dengan yang akan kita bicarakan pada kali ini. Beliau adalah Dr. Heni Savitri. Nah, beliau pendidikannya adalah dari S1 Pendidikan Fisika UNJ ya, Bu ya. Lalu S2-nya Ilmu Fisika UI dan terakhir adalah S3 Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, saat ini beliau mengemban amanah sebagai staf ahli bidang inovasi pendidikan di kantor wakil rektor bidang akademik. Selain itu, nah ini kenapa kami memanggil beliau di sini karena saat ini beliau menjadi anggota tim MBKM UT Pusat. Assalamualaikum Bu Heni, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ya, Danang. selamat pagi juga Bu. Nah ini kan kita udah banyak Bu dengar terkait apa sih MBKM itu, Merdeka Belajar lah, kampus Merdeka lah. Sebenarnya itu apa ya Bu, MBKM itu ya Bu ya? Ya, MBKM Hmm. itu merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ya, dulu itu sekitar tahun 2020 Mas Menteri itu memberikan kebijakan tentang Merdeka Belajar, yaitu kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuannya sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja atau proses dunia kerja ya, sehingga mereka mempunyai bekal untuk persiapan karirnya gitu. Nah, jadi sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, itu ada 3 hak yang dimiliki oleh mahasiswa, yaitu dalam MBKM ya, itu ya, dapat mengambil SKS di luar program studi di dalam perguruan tinggi. Jadi biasanya kalau di kita tuh di mata kuliah bersama gitu, seperti itu. Kemudian dapat mengambil SKS di luar program studi, di luar program perguruan tinggi. Jadi misalnya dalam 2 semester atau setara dengan 40 SKS, seperti itu. Nah, ini juga dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi. Di lain perguruan tinggi ya, sebanyak 1 semester, Oh, seperti itu. jadi enak banget ya Bu ya. Jadi selain kita kuliah misalnya Hmm. sebagai mahasiswa UT Mm-mm. nih, selain kita kuliah di UT, kita juga bisa icip-icip kampus lain ya berarti ya? Ya, jadi itu nanti ada dalam bentuk program MBKM-nya. Ya, jadi di pertukaran pelajar itu Pertukaran pelajar. bisa Oh. nanti. Nah, Ke yang luar negeri pun bisa oh iya nanti. Bu? Ya, Oh, betul bisa. Nanti nah ada namanya program IISMA itu. oh, ya Gitu ya. ya. Berarti kan tadi ada IISMA, ada Mm-mm, pertukaran pelajar. Nah, betul. habis itu program-programnya apa lagi ya Bu ya? Banyak sebetulnya. Jadi bentuk kegiatan pembelajaran MBKM Hmm. itu dulu itu ada 8, dimulainya 8 Hmm. ya. Kemudian seiring waktu ternyata ada pertambahan. Jadi ada 9 sekarang bentuk kegiatan Iya, iya. pembelajaran MBKM. Nah, dari 9 itu Hmm. kalau kita mungkin ada beberapa yang sudah kenal ya. Jadi kita bangkit Hmm. MSIB itu adalah bentuk programnya dari kegiatan pembelajaran Hmm. magang gitu, seperti itu. Jadi bangkit MSIB, kampus mengajar, kemudian ada IISMA tadi yang Hmm. saya sampaikan, itu adalah salah satu bentuk program MBKM dari bentuk kegiatan pembelajaran yang tadi saya sebutkan ada 9 gitu, Gila. seperti itu. Wah, berarti banyak banget nih ya Sobat FKIP Ya. ya program-programnya nih yang bisa Mm-mm. mungkin nanti sobat-sobat FKIP nih nanti mungkin coba ya. Kira-kira apa saja sih program-programnya tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bu Heni. Nah, ini kan banyak sekali programnya dan saya melihat tadi semangat Mas Menteri ini Ya. harapannya pengen mahasiswa itu mungkin tidak hanya tahu satu bidang saja ya Bu ya, hanya ya dia taunya bidang-bidang itu aja. Ya. Nah, selain itu kira-kira keuntungannya apa sih Bu untuk mahasiswa? Selain tadi dia bisa apa,
bisa wawasannya mungkin sedikit luas, tapi apalagi ya kira-kira Sebetulnya keuntungannya? itu untuk mengasah soft skill-nya kita, betul kan? Jadi Mhm, misalnya kita, cara berkomunikasi mhm, ya, kemudian apa namanya, menyelesaikan masalah ketika mhm, nanti sebetulnya ini untuk persiapan, teman-teman mahasiswa itu di, dunia kerja. Jadi bagaimana mhm, tapi dari segi bagaimana mereka menyelesaikan masalah, mhm, kemudian itu kan yang kadang-kadang iya di perguruan tinggi atau di program studi itu iya, tidak, kurang ya, kurang. Nah, sehingga ketika mereka nanti, di dunia kerja itu kan, membutuhkan skill-skill yang, di luar, apa namanya, proses pembelajaran yang mereka dapat, ilmu yang mereka dapat di program studi. Sehingga itu menambah, apa namanya, kemampuan atau mhm. keterampilan yang mereka miliki, seperti itu. Oh, jadi banyak banget nih sobat FKIP nih nanti kalau seandainya teman-teman dari mahasiswa FKIP pengen mencoba beberapa program MBKM. Nah, kalau di UT sendiri rata-rata mahasiswanya, ngambil MBKM apa aja ya, Bu, ya? Secara umum yang Ibu Secara tahu? umum, sudah banyak ya, Mhm, kalau kalau dilihat kita tuh sangat, apa namanya, ikut serta di dalam, program-program flagship yang di kementerian. Jadi saat ini, untuk yang ISMA yang ke luar negeri itu, yang pertukaran pelajar dengan, mhm, perguruan tinggi di luar negeri, itu kita ada 3 orang. Jadi satu ke Korea, satu ke Itali, kemudian satu ke Malaysia. Kemudian program Bangkit. Bangkit itu semester ini ya, itu ada 42 mahasiswa UT mhm, yang, ikut serta dalam program Bangkit. Kemudian pada program magang juga sekitar 40-an, mhm, 40, mahasiswa. Nah, itu sebetulnya untuk jumlah mahasiswa itu masih sedikit sekali. Nah, dibandingkan ya jumlah mahasiswa, mhm, UT itu di semester 5 dan 6 itu sekitar 50 ribuan, mmm, gitu. Jadi, selain itu ada juga program, ICE Institute yang apa namanya, mahasiswa dapat mhm, mengikuti mata kuliah di konsorsium perguruan tinggi dan, mata kuliah internasional mhm, sehingga mereka memiliki wawasan, kemudian pemahaman terhadap suatu, mata kuliah, dengan, belajar di tempat-tempat yang seperti mhm, Harvard, MIT, seperti oh, itu. Jadi banyak sebetulnya memang sudah ikut, cuma memang dibandingkan jumlah mmm. mahasiswa UT itu ada 50 ribu di semester 5 dan 6. Itu jadi kelihatannya sedikit Iya, sekali. jadi memang mahasiswa swasta ini sangat banyak, cuman sebenarnya yang ikut sudah cukup banyak, cuman kalau Iya, dibandingkan dengan betul. mahasiswa UT memang mungkin masih terlihat sedikit. Iya. Nah, baik Sobat FKIP, tadi kita sudah mendengarkan beberapa hal mengenai manfaat serta program-program. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut lagi kepada narasumber kita ini, gimana sih mungkin Sobat FKIP penasaran ya, kira-kira bagaimana mendaftarnya, apa saja yang diperlukan. Oleh sebab itu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di FGD, FKIP Good Discussion. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita mengenai apa MBKM, lalu program-programnya apa saja. Nah, kira-kira nih Bu, kan mungkin ada mahasiswa nih yang mau ikut, tapi kok memang gimana ya cara daftarnya, gimana cara ikutnya, syarat-syaratnya apa saja. Nah, Mhm. itu kira-kira apa saja Bu syarat dan bagaimana cara mendaftarnya untuk MBKM secara umumnya? Iya.
Kalau secara umum Mhm. dari kementerian itu sudah menetapkan bahwa mahasiswa yang dapat ikut MBKM adalah yang terdaftar di PDDikti dan aktif dalam setiap semesternya gitu. Jadi tapi dari universitas kita punya kebijakan bahwa mahasiswa yang ikut MBKM persyaratannya adalah semester 5 dan 6, kemudian 5 atau 6, Hmm. kemudian IPK-nya di atas 2,75, Oke. kemudian bukan mahasiswa RPL, ya, jadi mahasiswa masukan dari SMA, Hmm. kemudian dia registrasi di setiap semester. Jadi registrasi diharapkan pada saat dia mengikuti program MBKM itu mereka registrasi mata kuliah di semester 5 atau 6 itu. Oh, berarti yang bisa mengikuti mahasiswa yang semester 5 atau 6. Nah, Betul. di UT ini kan ada 2 jalur ya, Bu, ya? Ya. Ada SIPAS dan non-SIPAS. Nah, Oke. itu gimana tuh untuk mahasiswa yang non-SIPAS? Oke. Kan dia kan nggak ada Ya, semester ya, saya mau ya, ngambil SKS berapa ya, aja ya, terserah ya. saya nanti dong. Betul, Nah, itu betul. gimana, Bu? Ya, kalau untuk mahasiswa yang mengambil skema SIPAS, Mhm. dia mahasiswa diharapkan sudah menempuh 70 SKS. Jadi dan belum sampai 100 ketika daftar ya. Mhm. Ketika mendaftar program MBKM itu batasan maksimumnya 100 SKS gitu. SKS. Ya, Jadi jadi misalnya kalau seandainya dia masih di antara itu masih ya, diizinkan ya ya? diizinkan. Nah, Jadi lebih oke. dari 70, kurang dari Mhm. 100 gitu. Meskipun kalau secara semester mungkin dia udah semester 10, Enggak. tap Jadi mhm. mahasiswa jadi Nah, itu gimana, Bu? perlu Oh, dipahami ya, siap. mahasiswanya itu harus Mmm. registrasi. Jadi aktif Mmm. terus di dalam tadi dari kementerian kan dia aktif Mhm. terus di registrasinya gitu. Oh, oke oke Gitu. oke. Jadi memang program MBKM itu untuk mahasiswa, tapi memang ada ketentuan yang harus Mhm. dilaporkan oleh Oh, universitas iya tiap iya. semester itu. Jadi Eee, yang memang kita masih karena kita di bawah kementerian ya iya. seperti itu. Jadi ada Kalau aturan-aturan. seandainya misalnya ada yang kebetulan cuti gitu 1 semester, tapi pas, dia masuk di semester berikutnya tuh sebenarnya dia masuk semester 5 6 tapi sempat cuti, itu boleh nggak, Bu, kira-kira? Hitungannya tetap dia di semester 5 Oke. atau 6 Oke. gitu. Jadi tetap nggak masalah ya, Bu, Iya, ya? iya. Jadi Nah. kalau dia sudah semester 7 dia tidak bisa. Jadi kalau misalnya Mhm. cuti, kemudian saya kalau nggak dihitung itu masuk semester 6 misalnya. Ah, Eee, iya iya. tapi kalau dihitung itu Mhm. masuk semester 7 nggak bisa seperti itu. Oh, Iya, jadi Sobat FKIP iya, harus hati-hati iya. nih, Jadi jangan harus sampai lebih semester nih yang di UT nih. iya, Semester 5 dan semester 6 atau semester 6, atau iya. semester 6. Nah, tadi kan di awal tuh, Bu, Ibu sempat menjelaskan kebijakan MBKM ini fungsinya, ada hak bagi mahasiswa untuk, belajar di luar kampus Mhm, ataupun di dalam kampus di tempat yang mhm, lain mhm. dengan kalau tidak salah 20 SKS ya, Bu, Betul, ya? 20 SKS. Nah, Maksimal. oh, maksimal? Maksimal Mhm. 20 SKS dalam 1 semester, gitu. Gitu. Nah, kalau itu bagaimana, Bu, mekanismenya untuk kan misalnya saya mahasiswa pendidikan biologi misalnya, Betul. dia mengambil beberapa mata kuliah di semester 5 misalnya, ada beberapa misal Mmm. 18 SKS. Nah, itu cara mekanisme konversinya Oh, bagaimana, Bu? konversinya. Mhm. Ya, jadi kalau konversi itu Mhm. kaitannya dengan kurikulum, ya, Oke. kurikulum Mhm. di program studi. Jadi ketika mahasiswa semester 5 mendaftar, misalnya saya ingin mengikuti program MBKM Mhm. dengan mereka sudah sesuai persyaratannya. Oke. Nah, konversi yang mereka terima ya paket dari semester 5 di kurikulum prodi. Mmm. Jadi misalnya kalau di prodinya itu ada 19 SKS, ya berarti Mhm. yang dikonversi adalah sebanyak 19 SKS itu, Berarti gitu. harus paket, Bu, Iya, bukan misalnya dia ada beberapa mata iya. pilihan Kalau untuk yang SIPAS kan paket, iya, ya. kalau yang Kalau lain? yang
yang non SIPAS pun mereka kan harus mengambil paket arahan di dalam satu kurikulum yang di Iya. semester 5 itu, Mmm, gitu. Jadi oke oke. memang untuk kurikulum yang ongoing Mhm. kami hanya bisa mengkonversi sebanyak yang ada di semester 5 atau 6. Nanti kalau Oke. di kurikulum yang baru, Mhm itu mhm. kami sudah di tingkat universitas itu sudah menyatakan bahwa di kurikulum semester 5 dan 6 itu 20 SKS gitu. Maksimalnya Ya ya. ya, betul. Jadi untuk sobat FKIP yang nanti akan mengikuti, MBKM ini, ingat ada keuntungan maksimal nih 20 SKS nih. Nah itu nanti bisa disiasati juga nih, tapi ini off the record mungkin nanti ya, buat yang kira-kira nggak lulus-lulus, nah itu bisa dimasukin ke MBKM, gitu. Tapi Nah, lihat persyaratannya. jangan lupa persyaratannya, itu sobat FKIP. Nah, kira-kira Bu, ada persyaratan mata kuliah yang tidak bisa dikonversi nggak sih Bu? Iya. Kalau untuk Mmm, di FKIP ya? karena keguruan, Mhm. berarti kan ada skill untuk pemantapan terkait dengan Mhm. seorang guru ya. Ya. Jadi diharapkan untuk mata kuliah PKM dan PKP Mhm. itu tetap ditempuh di FKIP atau di fakultas dan program studi sehingga tidak dapat dikonversi, gitu. Oke, berarti perlu diingat nih ya sobat FKIP, jadi untuk mata kuliah PKP dan PKM belum bisa dikonversi di MBKM ini. Ya. Nah, lalu Bu, kan ini saya juga sempat dengar-dengar nih, katanya kan kalau udah ikut MBKM nih, Mhm, udah nggak usah kuliah, mmm, ikut aja mhm, MBKM, nanti mhm, nilainya langsung dikonversi nih ya, otomatis. Nah, itu tapi juga saya sempat juga pernah mendengar ada, enggak tetap harus ada yang ikut mhm, kuliah. Nah, itu gimana sih Bu yang bener Bu? Kita ya ikut mahasiswa ini ikut pembelajaran atau ya nggak usah sih? iya. Ya, jadi Mhm, universitas iya, tetap menyediakan mhm, layanan bagi mahasiswa. iya, Namun mahasiswa diberi hak mhm, untuk mengikuti program MBKM. Jadi silakan kalau misalnya memang teman-teman mahasiswa ingin lebih konsentrasi pada program MBKM yang diikuti, silakan tidak mengikuti proses pembelajaran di UT. mhm, Tapi ada juga beberapa mahasiswa, ini mahasiswa UT kan besar banget ya jumlahnya. Jadi mhm, macam-macam pertanyaannya. Terus mhm, kemudian ada yang nanya juga, boleh nggak saya ingin mengikuti, pengen tahu di mhm, semester ini, mata kuliah ini saya ingin tahu. Jika memang dapat, membagi waktunya mhm, dengan program MBKM, silakan. Pokoknya universitas itu memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan untuk mahasiswa UT, gitu mmm. ya. Jadi bagi mahasiswa yang memang mau, tetap ikut pembelajaran Mhm, diperbolehkan, namun kalau mhm, seandainya mahasiswa itu sudah ikut MBKM saja sudah mhm, mencukupi ya, iya Bu, ya. iya, Tapi ingat hanya semester 5 atau semester 6. betul, Jadi tetap harus ikut nanti ada karil, ada tesis, ada iya, skripsi segala ada macam itu TAP, mhm, ada tahap itu harus mhm, tetap diselesaikan semester selanjutnya. iya, Nah, Bu, kan selain pembelajaran, kadang-kadang ada yang nggak ikut pembelajaran tapi bingung dia, "Aduh, tapi ini ujiannya saya ikut nggak ya?" Kira-kira kan kadang-kadang ada mahasiswa yang mungkin tidak ikut tuton, tidak ikut langsung ikut ujian. Nah, kalau ujiannya ini gimana, Bu? Mahasiswa itu tetap harus ikut ujian meskipun nggak oke. pembelajaran atau nggak usah juga nggak Program apa-apa? MBKM ini terkait program Ya, MBKM. program PPKM. Untuk program MBKM, semua ketika mahasiswa menyatakan ikut program MBKM, Mhm. maka dia terbebas dari proses pembelajaran dan ujian. Jadi Oh. nilainya itu nanti mahasiswa harus menyatakan, nanti kalau lulus, ya Mhm. ini ingat ya, kalau lulus, lulus itu harus lapor. Mhm. Dan seharusnya ketika mahasiswa ikut program MBKM, Mhm. nanti tetap konsultasi dan melaporkan progres Mhm. pembelajarannya itu ke program studi. Saya ikut Mhm. MBKM ini, kemudian progres saya setiap bulan atau itu Oke, seperti ini ke nah, prodi. Jadi prodi tahu bagaimana perkembangannya. perkembangannya, betul. Walaupun nanti Oke. kalau yang ikut dari kementerian itu ada Mmm. proses memang monitoring, Mhm. tapi alangkah baiknya
tetap konsultasi dan melaporkan ke program studi seperti itu. Nah, itu Sobat FKIP, keuntungannya dari MBKM tuh lumayan cukup banyak. Jadi buat teman-teman yang memang meniatkan untuk ikut program MBKM, bisa bebas pembelajaran, bisa bebas ujian, tapi ingat, syaratnya harus lulus. Nah, oke, mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, cuman kita perlu jeda dulu sejenak. Nanti kita akan sambung lagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat berjumpa kembali Sobat FKIP di dalam FGD, FKIP Good Discussion. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nih dari narasumber kita, salah satu keuntungan dari MBKM itu apa, bagaimana mekanismenya, perlu pembelajaran atau tidak. Nah, kira-kira mungkin sudah banyak nih yang kira-kira akan tertarik untuk ikut ke dalam program MBKM ini. Mungkin kan kita mungkin agak santer kali Bu ya, yang sering beberapa media sosial terkait kampus mengajar yang programnya dari Kemendikbud atau MSIB. Jika ada mahasiswa nih Bu yang tertarik, kira bagaimana sih Bu mekanisme pendaftarannya? Oke, baik. Untuk program-program MBKM yang flagship, yaitu yang dari kementerian, itu teman-teman bisa mendaftar di Kampus Merdeka Kemendikbud Go ID. Jadi di sana nanti ada beberapa program MBKM yang sudah dibuka untuk pelaksanaan di 2024 gitu, seperti itu. Nah, untuk itu programnya adalah MSIB, yang saat ini dibuka itu MSIB, kemudian kampus mengajar, dan PMM. Kalau PMM itu pertukaran mahasiswa merdeka, itu masih sifatnya belum pendaftarannya belum di laman kampus merdeka, namun tersendiri. Tapi bisa cara daftarnya bisa di kampus merdeka, tapi pengecekan dan validasinya belum secara digitalisasi gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa ini ya Bu website ya, cuman website utama atau website utamanya ya di Kampus Merdeka. Jadi mungkin bisa dicatat ya sobat-sobat FKIP. Jadi nanti bagi yang mau mendaftar bisa ke kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, itu pasti kan ada beberapa persyaratan Bu untuk mahasiswa selain yang tadi Ibu sebutkan. Ada nggak sih Bu syarat-syarat administratif lainnya yang dibutuhkan? Apakah tiba-tiba mahasiswa bisa langsung daftar aja gitu atau tetap ada beberapa dokumen yang dibutuhkan? Di dalam laman Kampus Merdeka itu ada persyaratannya. Jadi program-program tertentu memiliki persyaratan tertentu sehingga teman-teman tuh bisa membacanya. Tapi secara umum adalah yang tadi saya sampaikan, ya IPK 2,75, terus untuk mahasiswa UT semester 5 atau 6, bukan mahasiswa RPL atau merupakan mahasiswa masukan SMA gitu ya. Kemudian untuk yang SIPAS, bukan non-SIPAS, itu SKS-nya setelah memenuhi 70 SKS. Gitu.
Oke. Nah, ini kan, mahasiswa FKIP ini ada keunikan ya, Bu, ya. Mhm. Mahasiswa FKIP itu kan rata-rata tuh guru. Oke. Oke. Nah, selain kecuali mungkin ada satu program studi kan, Mhm. yang tidak mesti harus guru. Mhm. Kira-kira nih, menurut pengalaman dari Bu Heni, Mhm. mahasiswa karena mereka ini guru kan mereka akan sulit Bu untuk merantau atau Mhm. pergi, mungkin Mhm. ada beberapa yang mungkin, tapi kira-kira yang paling cocok apa ya Bu ya buat Mhm. mahasiswa FKIP UT ini ketika mereka berminat untuk mengikuti program MBKM, kira-kira program apa Bu tuh? Oke, secara umum tidak ada spesifikasi Mmm, untuk mahasiswa FKIP. oke. Semua program MBKM dari kementerian itu, apa, dapat diikuti ya. Mhm, Hanya memang, persyaratan yang tadi iya, disampaikan, nah itu betul. yang memang harus dipenuhi. Jadi kalau teman-teman, mahasiswa dari data yang kami Mhm. miliki di universitas, itu ada program PGSD juga masuk ke, Mmm, magang, oh, oke. kemudian ikut bangkit gitu, Mhm, seperti itu jadi bisa. mhm, Nah memang kalau untuk, kekasannya itu, mmm, biar nanti, sesuai gitu ya, mhm, itu ada di kampus mengajar gitu mhm. ya, kemudian pertukaran Oh, pelajar. iya, Jadi iya. ya jadi selain yang pertukaran PMM, program Mmm. PMM itu ada ICE Institute yang bisa dimanfaatkan oleh Oh, mahasiswa oke. seperti itu Mhm, ya. mhm, Jadi semua program itu bisa sebetulnya, mhm, diikuti oleh mahasiswa FKIP. Memang kalau, ada spesifikasi, kebutuhan tertentu, mhm, apa namanya, mereka memiliki kompeten terhadap tertentu ya, misalnya mhm, kayak bangkit itu kan, memang teman-teman harus memiliki, pengetahuan tentang teknologi ya, seperti itu. Jadi, mhm. memang kalau di FKIP lebih ke, prodi teknologi pendidikan Pendidikan, gitu, ya. seperti itu. Tapi sebetulnya yang lain juga bisa, ya kan? Iya, Bisa mahasiswa asal sesuai persyaratan yang mhm. tadi ditentukan itu. Jadi sebenarnya mahasiswa FKIP ini bisa ke mana aja ya, Bu, ya? Boleh Dan boleh. ternyata sudah ada ya, yang Sudah sudah ada. ikut tadi, Iya, yang bisa ikut betul. bangkit, ikut Mhm, MSIB, betul. pertukaran, Ya. dan kampus mengajar, macam-macam. Jadi sobat FKIP nggak usah perlu takut dan nggak perlu malu, dicoba saja nanti untuk mendaftar ke semua program-program yang buka dan banyak sekali keuntungannya. Nah, kan kita kan ngomongnya mahasiswa terus, Bu, mahasiswa terus, dosen juga pengen lah, Bu, MBKM. Ya, apa sih, Bu, sebenarnya keuntungan MBKM untuk dosen dan kira-kira programnya apa aja tuh, Bu? Sebetulnya kalau untuk dosen, Mhm. bisa menjadi dosen pembimbing, ya. Mmm, Jadi mendaftar di kampus, Merdeka ya, itu di iya, sana nanti ada, masa pendaftaran sebagai, dosen pembimbing, seperti itu. mmm, Kemudian ada juga, dosen pengembang modul, kalau dulu modul oh, Nusantara. Nusantara, Ya, jadi kalau di pertukaran pelajar itu ada namanya pengembang mhm, modul Nusantara, itu bisa daftar juga seperti itu. Jadi mhm, sebetulnya memang bagi dosen pun itu mmm, bermanfaat gitu, seperti itu. Karena itu, diakui juga sebagai, eee kalau di BKD atau ya iya. itu kan untuk dosen ya. Iya, untuk Jadi, dosen. membimbing mahasiswa Mmm, gitu kan, dalam, mhm. program akademik atau, kemahasiswaan gitu Mahasiswanya. kan. Berarti, nggak serta-merta untuk mahasiswa aja ya, Bu, ya? Jadi Mmm, ternyata untuk dosen-dosen ini ada juga nih iya. manfaatnya nih, Selain terutama mhm, selain itu kalau teman-teman mengikuti program, mikro kredensial dan, mmm, mata kuliah ya. Jadi mhm, nggak mhm, hanya mahasiswanya saja nih iya, yang ikut, program MBKM. mmm, Dosennya juga sebetulnya bisa ikut kayak di Institute itu kan ada mata kuliah internasional ya. mhm, Nah, arahnya nanti kan, program studi itu akan, mengembangkan program studi internasional dan iya, berakreditasi internasional. mmm, Sehingga diharapkan dosennya iya, itu dapat, mempunyai pengalaman, ya mmm, kan, iya, di mata-mata kuliah internasional sehingga mhm, dapat mengembangkan sendiri nanti akhirnya. Nah itu, mmm, diharapkan sih teman-teman dosen juga, ikut ikut serta, terlibat ya. ya gitu. Jadi memang MBKM ini luar biasa juga ya, ternyata tidak hanya bagi mahasiswa, juga ternyata bagi dosen dan ternyata banyak sekali Mhm. program-programnya nih.
untuk dosen-dosen kita tadi disebutkan, sebagai dosen pembimbing yang tentunya di UT ini cukup bermanfaat nih kalau kita sebagai Betul. pembimbing ini. Lalu yang kedua ternyata kita juga bisa ya, Bu, ya, tadi ikut Ice Ya, Institute betul. untuk kan memang agak sulit juga ya kalau seandainya, kita belajar tapi harus keluar, ini difasilitasi melalui Ice Institute bisa Mhm, mhm. lewat meja saja nih. Mhm, Nah, mhm. dari komputer saja kita bisa belajar banyak. Nah, dari tadi kan kita, bicara mengenai manfaat, kita bicara mengenai persyaratan dan segala macam ya, Bu, ini ya. Mhm. Tapi sembari kita ngobrol jangan-jangan udah lewat nih, Bu, nanti tanggalnya. Oh, iya, iya, iya. Nah, emang, waktu MBKM ini tanggal-tanggal pentingnya kapan aja ya, Bu, ya? Ya, jadi untuk pendaftaran Mhm. itu sudah dibuka dari akhir Oktober, Mmm. sampai nanti 15 Desember. 15 Desember? 15 Oh, masih ada Desember. waktu nih. Tapi untuk kampus mengajar itu sampai 24 November. Waduh Jadi nih, memang eee, tinggal berapa ya? kurang lebih sekarang tanggal 2 tiga minggu. belas, ya kurang 2 lebih minggu. 2 2 minggu minggu lah, lagi jadi ya kalau untuk kampus mengajar. iya, Tapi kalau untuk program MSIB mhm, dan PMM itu sampai 15 Desember. Desember. Ya. Oh, jadi inget nih Sobat FKIP, ada tanggal yang deadline nih, yaitu kampus mengajar untuk angkatan 7 ya? ke-7 ya, Bu, 7, ya? betul Untuk 7. angkatan ke-7 ini maksimal tanggal 24 November, bagi para mahasiswa FKIP maupun para dosen yang ingin terlibat dalam MBKM, jangan lupa nih, segera mendaftar di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Baik Bu Heni, terima kasih banyak nih, informasinya nih cukup banyak dan, wah, cukup Mhm, tercerahkan juga. mhm. Sehingga semoga nanti mahasiswa FKIP UT pada khususnya maupun mahasiswa UT pada umumnya, serta para dosen bisa mengambil informasi ini, sehingga bisa memajukan nanti mengikuti MBKM. Baik, Sobat FKIP, mungkin, di sini akhir pertemuan dari kita, semoga kita bisa bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.